Hello guys, welcome to my channel di Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara. Guys, pada kesempatan ini kita mau merespon dua berita penting tentang pemain timnas Indonesia, yakni Rafael Struijk dan Justin Hubner. Sebagaimana kita ketahui, Rafael Struijk telah lepas dari Bristol Roar, klub Australia, dan kini dia belum memiliki klub. Rumornya bahwa Rafael Struijk akan bergabung dengan salah satu klub sepak bola Liga 1, dan yang kita dengar bahwa Persija Jakarta. Nah, ada beberapa alasan yang bisa diungkapkan jika Rafael Struijk mau main di Liga 1, dan dengan itu dia akan mendapat banyak sorotan dan kritik tajam. Nah, kemudian ada satu berita yang cukup menarik tentang pemain timnas Indonesia, yakni Justin Hubner. Teman-teman, pada beberapa waktu lalu kita mendengar di media sosial bahwa Justin Hubner pernah diancam oleh penggemar timnas Indonesia, di mana Justin dalam IG-nya, story IG-nya mengatakan bahwa dia akan dibunuh oleh salah satu akun yang mengirim pesan itu ke Justin. Pasalnya Justin saat ini sedang berliburan. Ya. Alasannya bahwa di mana pemain-pemain timnas Indonesia lagi sibuk berlatih dengan klub-klub baru, Justin malah berlibur. Dia akun tersebut merasa Justin adalah pemain yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti apa kedua berita itu? Mari kita simak video berikut ini. Alasan Rafael Struijk layak dikritik jika gabung klub Liga Indonesia. Rafael Struijk dirumorkan untuk bergabung dengan salah satu liga. Saat ini belum waktunya bagi Struijk untuk berkarir di Liga Indonesia. Usianya masih sangat muda. Struijk juga masih berpotensi bertahan di level Eropa. Ia bisa kembali ke Liga Belanda atau mencoba peruntungan di Asia. Bermain di Liga 1 saat ini bisa jadi merupakan langkah kemunduran yang sangat jauh oleh pemain berusia 22 tahun itu. 2. Tidak niat di Eropa. Tidak niat di Eropa. Penyerang timnas Indonesia itu harus berjuang mendapatkan klub baru di Eropa, entah bermain di kasta kedua atau bisa menembus kasta tertinggi. Jika benar Struijk bergabung Liga 1, maka besar kemungkinan sang pemain sudah tidak berniat berkarir di Eropa. Sangat disayangkan jika hal itu terjadi, mengingat dia bukan pemain tanpa kualitas dan potensi. Ya, Struijk punya potensi, waktunya 3. Sangat muda. sangat mudah. Tiga alasan. Usia Struijk saat ini 22 tahun, masih terbilang sangat muda bagi ukuran pemain sepak bola profesional. Dirinya masih punya kualitas bersaing di Eropa, tak seperti Jordi Amat yang sudah berusia lebih dari 30 tahun. Sehingga langkah Jordi Amat bergabung Persija Jakarta pun tidak dipermasalahkan banyak pihak. Keputusan seorang pemain muda sekelas Struijk tentu akan menjadi sorotan, apalagi ia bukan nama sembarangan. Pemain berdarah Belanda Indonesia ini telah menjadi bagian penting dalam skuad timnas Indonesia, baik di level junior maupun SEA Games dan Piala Asia U23, maupun di level senior pada laga kualifikasi Piala Dunia. Ada Justin Ancaman Hubner lagi pembunuhan hantui yang Justin diancam Hubner. lewat akun IG-nya. Kabar kurang menyenangkan datang dari pemain timnas Indonesia. Ketika semangat nasionalisme mulai tumbuh di dada para pemain muda, segelintir oknum justru merusaknya dengan kebencian. Justin Hubner, pemain yang memiliki bela merah putih ketimbang negeri kelahirannya, ini menjadi target teror dari ancaman pembunuhan melalui media sosial. Sebelumnya, atlet atau figur publik tak jarang menjadi sasaran komentar negatif hingga ancaman yang berlebihan, meskipun sebelumnya mendapat dukungan besar dari para penggemar. Insiden itu bermula ketika ia membagikan tangkapan layar yang ia unggah di story akun Instagram pribadinya. Ancaman tersebut dikirim dalam bahasa Inggris melalui pesan langsung Instagram. Kalimat ancaman pembunuhan Justin Hubner terbilang cukup mengerikan dan menunjukkan kemarahan si pemilik. Dalam pesannya, orang tersebut menuding Justin sebagai pemain yang memalukan dan mengancam akan menghabisi nyawanya. Tidak berhenti sampai di situ, pengirim pesan tersebut juga mengkritik kinerja Justin Hubner di lapangan. Menurutnya, pemain timnas Indonesia yang lain fokus berlatih di klub masing-masing, sedangkan Hubner dianggap tidak menunjukkan dedikasi serupa. Ia bahkan menyebut bahwa sikap Justin adalah lelucon besar bagi tim nasional.
Menariknya, meski menerima ancaman yang begitu tajam, Justin Hubner justru menanggapinya dengan sikap tenang. Ya, baik. Dengan santai, Bijaksana. ia menuliskan harapan baik untuk si pengirim pesan, bahkan menyertakan emoji tertawa dalam responnya. Lebih ironis lagi, ternyata sosok yang mengirim ancaman tersebut sebelumnya dikenal sebagai pendukung Justin Hubner, hingga kini balik membencinya. Tidak paham. Fenomena dukungan yang berubah menjadi hujatan bukanlah hal baru dalam dunia olahraga, Membenah khususnya sendiri. sepak bola. Oleh sebab itu, mental tangguh menjadi salah satu kunci keberhasilan seorang atlet profesional. Guys, itulah dua informasi utama tentang pemain timnas Indonesia, yakni Rafael Struijk dan Justin Hubner. Memang Rafael Struijk telah dilepas oleh Brisbane dan sekarang dia harus mencari klub baru. Ada rumor bahwa dia akan pindah ke Liga 1 Indonesia. Nah, jika itu terjadi, Rafael akan menuai berbagai kritik dengan 3 alasan sebagaimana dijelaskan. Tentunya kita harapkan Rafael dengan usia yang masih muda dan potensi diri yang masih terus berkembang, dia bisa terus mencari klub di Eropa, bisa dia balik ke Eredivisie ataupun liga lainnya di Eropa, sehingga Rafa punya kesempatan untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki. Sayangnya kalau dia memilih main di Liga 1, memang kelas Liga 1 kita masih jauh di bawah perform atau jauh dari harapan yang sebenarnya dengan kelas seperti Rafael Struijk. Yang kedua, tentang Justin Hubner, di mana dia diancam untuk dibunuh oleh penggemar. Ini perlu menjadi catatan kita sebagai penggemar bola, penggemar pemain timnas Indonesia. Mestinya agak lebih bijaksana ketika kita mendukung pemain timnas, bahwa kita mesti paham bahwa perjuangan untuk mendapat klub baru bukanlah sesuatu yang mudah. Dan kelas profesional pemain seperti ini, jelas mereka punya agen-agen tersendiri yang bekerja, bukan mencari sendiri. Nah, kalau Justin dia lakukan liburan, tentunya saya yakin ada agen-agennya yang bekerja mencari klub untuk Justin. Nah, inilah yang perlu dipikirkan, inilah yang perlu disadari oleh penggemar timnas Indonesia. Bolehlah mengkritik, tetapi tidak dengan cara-cara sadis seperti ini. Nah, saya harap PSSI juga perlu mengkonsentrasi para penggemar timnas Indonesia. Semakin dewasa, semakin matang. Mereka telah meninggalkan tanah kelahirannya dan balik membela leluhur. Tanah leluhurnya, itu yang perlu dihargai. Dan jika Justin belum mendapat klub, kita perlu support, bukannya mengancam. Ya. Begitu guys, tanggapan saya. Mudah-mudahan ini didengar oleh semua kita sebagai penggemar timnas Indonesia, baik tentang Rafael Struijk dan Justin Hubner. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Salam dari kami, Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara. Terima kasih.